Pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing terkait dengan psikologi, orang-orang yang berhubungan dengan psikologi dan ilmu atau minat yang digeluti. Saya pertama kali tertarik dengan psikologi sosial sebetulnya bukan karena saya sendiri, tapi saya kecebur dalam bidang itu. Keluarga berencana kita kenal itu dengan pendekatan psikologi, termasuk atau khususnya lebih tepatnya bagaimana kontrasepsi itu bisa disosialisasikan dan kemudian digunakan untuk pengontrolan tingkat kelahiran. Jadi pendekatan psikologi mulai dari bagaimana memahami tentang norma yang diadopsi, kemudian sikap, intensi, perilaku, dan seterusnya, bagaimana itu biar konsisten. Artinya ketika seseorang itu misalnya diharapkan akan menggunakan perempuan misalnya, memakai pil KB, itu harus yakin betul bahwa mulai dari norma tentang pil, norma kalau laki-laki norma yang dia ketahui tentang hubungan seks kaitannya dengan menggunakan kondom, atau kalau di Indonesia khususnya di Jawa, khususnya di kalangan muslim juga, misalnya dengan istilah susu atau implan. Nah, kalau menggunakan kata susu itu tidak akan bisa masuk karena orang sudah punya norma bahwa susu itu haram dalam agama Islam. Tetapi dengan makanya ketika KB itu dikampanyekan, susu itu termasuk bukan yang di depan, yang direkomendasi karena bukan karena efektivitas dari teknik atau metode ini, tapi karena untuk menghindari kesan negatif dari sebuah kampanye program. Nah, saya kemudian berlanjut kepada beberapa riset yang lain yang kemudian menarik saya. Tidak hanya di kependudukan saya juga menulis tentang migrasi, karena migrasi itu menurut saya justru salah satu perilaku yang dasar psikologisnya sangat kuat. Sejauh ini teori-teori itu sangat ekonomis, sosiologis atau demografis dan non psikologi. Tapi saya temukan di beberapa konsep-konsep dalam psikologi yang bisa untuk menggunakan. Oleh karena itu saya juga menulis mulai dari Why People Move sampai kepada saya mengkritik teori-teori tentang migrasi dalam satu chapter buku itu, karena migrasi misalnya tidak pernah membicarakan tentang orangnya, tapi membicarakan tentang gejalanya, mengapa orang pindah. Padahal dalam migrasi, misalnya migrasi internasional, begitu banyak TKW, TKI yang sangat merana, tetapi yang diperkarakan hanya tentang berapa jumlah orang, berapa keuntungan negara, berapa duit yang masuk sebagai dolar yang masuk atau real yang masuk ke Indonesia. That's stupid. Dan saya mengajukan beberapa konsep itu. Tapi pengalaman dari real problem di lapangan itu ketika saya menyusun disertasi untuk S3, maka saya mulai dari pengamatan lapangan. Jadi saya datang ke lapangan, saya ingin tahu apa konteks di sana, kemudian masalah yang muncul apa, dan saya kemudian hubungkan dengan minat atau topik psikologi yang bisa saya angkat dan sekaligus saya minati. Dalam hal ini adalah justice. Dan saya menemukan yang menarik di situ adalah tentang justice antara pemegang otoritas yang representasi pemerintah dengan orang yang kena dari polisi itu. Saya melihat ada satu tema yang tertinggal, yaitu tentang relational justice. Nah, dari situ maka pengembangan topik penelitian saya bergeser ke relational justice. Persoalannya ketika saya terlibat dan mendalami tema ini untuk di level internasional, bahkan saya pada titik buntu karena tidak mendapatkan cukup referensi, tidak mendapatkan expert yang bisa saya hubungi untuk pengembangan relational justice. Jadi
nampaknya relational justice dianggap sebagai semacam atau ya bukan disiplin, tapi semacam topik khusus yang tidak ada dalam disiplin tertentu. Karena tidak ada itu, maka saya kemudian mengembangkan riset saya kepada relasi sosial, baik relasi interpersonal, intragroup maupun intergroup. Dari sana saya kemudian memang mengambil angle yang lain untuk mengembangkan riset bukan kalau itu dulu saya sudah mendalami itu tentang agresivitas, tentang konflik, tentang kerusuhan. Saya ingin mengambil dari sisi yang lain karena itu sisi yang menurut saya seksi pada satu sisi sehingga mengundang banyak minat, tapi sisi lain streamnya yaitu saya belajar justru dari sisi yang lain, bagaimana konflik itu dilihat dari segi non konflik. Jadi konflik saya lihat dari damai, perbedaan saya lihat dari kesamaannya. Mengapa beda? Yang sama seperti apa? Saya selalu menekankan bahwa psikologi sosial terdiri dari dua kata, psikologi dan sosial. Dan ketika kita bicara psikologi, maka tidak lepas bicara tentang proses mental. Meskipun juga perilakunya ya. Nah, perilaku dan proses mental ini dalam psikologi sosial sangat harusnya sangat jelas, tetapi kita sering lupa dan kita sering lari kepada sangat sosial atau sangat psikologis, tidak menempatkan pada dua hal itu, bahwa proses mental yang terkait dengan sosial, baik itu imajinasi sosial ya, atau intrapersonal, baik itu interpersonal, grup maupun intergrup, bahkan kolektivitas. Ini semua ada proses-proses yang sama maupun yang berbeda. Dalam psikologi sosial kita perlu melihat secara lebih arif, ada segmen-segmen yang berbeda, yang membedakan antara remaja dengan orang tua, antara laki dengan perempuan, antar wilayah. Dengan kata lain, psikologi sosial lah yang saya kira menjadi bagian dari psikologi yang paling paham tentang kontekstual atau bagaimana kontekstualisasi dari ilmu psikologi tentang proses mental itu. Jadi sangat menarik psikologi sosial karena mengkontekstualisasi proses mental dalam arti yang luas ya. Bisa itu sintesa, bisa itu added ya, jadi semacam penambahan pemahaman ini dengan pemahaman sosial atau pendekatan-pendekatan yang lain yang melibatkan dua aspek itu. Jadi antara proses mental atau psikologis ya secara umum, proses psikologis dengan konteks sosialnya. Nah, disinilah saya kira psikologi sosial bisa berkembang dan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang akan sangat memungkinkan berkembangnya psikologis yang sangat luas. Persoalannya, kita selalu taken for granted dengan konsep dan metodologi yang ada di dunia sana untuk agar kita diakui. Betul, saya juga menggunakan, banyak orang menggunakan, tetapi tidak berarti itu satu-satunya dan itu yang diyakini yang paling. Karena dalam setiap pengembangan riset psikologi sosial saya kira temanya, keluasannya, kedalamannya, metodologinya juga variasinya disesuaikan dengan semua hal. Nah, sinkronisasi antara isu, permasalahan, konsep yang awal yang dijadikan semacam titik tolak, kemudian metodologi dan hasil, itu tidak harus hanya sekedar mendukung teori yang ada, tapi dalam satu poin yang penting dalam pengembangan psikologi di Indonesia adalah belajar tentang bagaimana sebuah teori berkembang, ada modifikasinya, bisa pelebaran, bisa kedalaman, yang itu semuanya
terinspirasi oleh konteks. Bagaimana misalnya social identity theory berkembang menjadi begitu banyak model tentang social identity. Kalau kita misalnya di sini punya social identity antara kita dengan kami, di mana Profesor Fuad Hasan dari UI yang menjadi tokoh tentang itu sudah pernah mengkajinya, itu mestinya bisa, kalau ada orang yang mau mengkaji, bisa menjadi bagian dari bagaimana psikologi sosial di Indonesia memiliki kekhasan. Pada sisi lain, karena ini kita juga harus mengakui ada teori-teori yang bisa diterapkan, tapi tidak sepenuhnya, artinya bibitnya sama, tapi varietasnya jadi varietas yang baru gitu loh. Ini saya mengambil dari model pertanian misalnya, varietas baru. Dan itu varietas baru selalu yang bisa bertahan ya yang unggul kan. Lah ini yang belum dikembangkan. Jadi untuk sampai ke sana saya kira kita perlu bereksplorasi, perlu bereksperimen dengan berbagai riset sampai nanti menemukan. Tapi satu, saya kira untuk kepada semua, kita jangan cepat-cepat kemudian pindah topik, pindah metode, pindah fokus karena ingin. Jadi cobalah bagaimana riset path-nya, jadi alur riset kita juga bisa terpetakan dengan baik. Dari pengalaman saya ingin berbagi kepada teman-teman muda yang ingin belajar lebih lanjut tentang psikologi sosial. Pertama, saya sangat senang di usia saya sekarang saya melihat generasi psikologi sosial yang sangat luar biasa, baik dari minat, kemampuan, bahkan juga tentang networknya. Ini perlu disyukuri dan sebetulnya mengejutkan ya. Tapi memang kalau dilihat dari segi karakter psikologi sosial yang sangat saintifik dalam psikologi, mungkin hanya kalah dengan yang neuro yang, tapi mereka kan skupnya lebih dalam, sempit, jadi sempit tapi mendalam. Sosial itu bisa sangat luas, bisa sangat dalam juga. Mengharapkan masih banyak teman-teman yang muda yang akan tertarik, baik mahasiswa maupun para peneliti muda. Banyak hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan itu, diambil dari apa yang sudah ada dalam psikologi sosial. Pertama, saya kira setiap isu sosial itu bisa menjadi acuan atau awal bagaimana kita akan belajar dan mengembangkan psikologi sosial serta mengembangkan diri, tentu saja bagi yang bersangkutan. Artinya sebetulnya yang ingin saya tekankan, siapapun kalau mau belajar psikologi sosial, sebenarnya di situ ada keasikan, ada peluang yang sangat luas. Kelemahan satu dari cara berpikir kita adalah ketika kita berpikir bahwa bagaimana sih kita menjadi entah terkenal, entah mendapatkan kesempatan kerja yang baik, entah menjadi kaya, mendapatkan uang yang banyak. Psikologi sosial tidak menjanjikan itu. Psikologi sosial. Tapi orang yang belajar psikologi sosial yang kemudian mumpuni dalam arti keilmuan, metodologi, dan sampai dengan aplikasi dan cara persuasi, saya yakin dia akan menjadi orang yang hebat. Jangan heran bahwa mereka yang mempelajari psikologi sosial itu sebenarnya sudah menguasai psikologi untuk berbagai hal, aplikasi di ekonomi, di industri, dasar teorinya adalah di situ. Jadi memang ini yang perlu disadari, ranahnya agak berbeda dengan beberapa psikologi yang lebih populer, yang mungkin menjanjikan dalam arti non-scientific ya.